lagi di Berani Usaha bersama saya Rini Aprianti. Di hari ini, hari Jumat, penuh dengan semangat dan penuh dengan rahmat tentunya. Dan hari ini kita akan tambah semangat kita di program Berani Usaha dengan seorang pengusaha, seorang pebisnis yang hadir hari ini. Nah, di Berani Usaha seperti kita tahu program reguler yang membahas profil pebisnis atau pelaku usaha dengan usaha yang digelutinya. Kita coba cari tahu bagaimana berbagi pengalaman juga dan memberikan semangat bekerja dan berkarya tentunya mengembangkan entrepreneur di Kota Medan. Saya Rini Aprianti sudah bersama Kak Arwita Rahmadia Pasaribu. Selamat sore. Selamat sore Kak Rini. Aku manggilnya Kak Wita aja ya. Boleh? Atau Wita aja juga boleh. Wita. Karena masih muda. Saya juga masih muda. Berarti kita nggak pakai manggil nama aja ya kalau gitu ya. Wita aja. Oke, ini hari ini kita coba cari tahu bagaimana Wita berani usaha. Usaha apa? Usaha ini kebab mama. Kenapa panggilnya kebab mama juga nanti kita bakal cari tahu, kita bakal ulas tentunya. Oke, nggak enak kalau nggak pakai Kak itu orang Medan kan. Kali kita cerita sedikit dong gimana awal mulanya memulai usaha atau berani usaha kebab mama. Ya, terima kasih sebelumnya. Tadi sahabat apa Sonora ya? Sahabat Sonora. Ya, selamat sore semuanya sahabat Sonora. Sebelumnya terima kasih sekali sama Kak Rini dan tim Sonora udah dipercaya untuk hadir di acara Berani Usaha. Bener nggak judulnya Kak Rini? Bener. Berani Usaha. Masih belum ganti. Masih belum ganti. Ya, jadi konsep awal kebab mama ini sebenarnya nggak direncanain sama sekali. Mungkin ini hanya sekedar sampingan aja untuk menambah kesibukan yang sudah sibuk mama. Dan saya juga nggak tahu akhirnya kebab ini bisa jalan dan alhamdulillah hari ini sudah 34 outlet dari kebab mama sendiri yang udah tersebar di Sumatera Utara. 34 outlet 34 ya. outlet. Awalnya iseng-iseng atau sampingan gitu ya? Iya benar, awalnya iseng-iseng, tapi jangan salah, iseng-iseng tetap kita isinya nggak harus, iseng. benar, kita harus fokus kan, ketika kita ngejalanin sesuatu memang kita harus fokus, itu aja sih. Dan intinya jangan takut gagal. Jadi ketika kita coba membuat kebab ini, pertama memang ada kegagalan dari segi, jadi kebab mama ini mungkin kalau kita bicara kebab, sudah banyak ya Mbak ya, brand-brand yang lain, bahkan terkenal dengan kebab Turki. Jadi di kebab mama ini saya membuat inovasi baru, di mana kebab ini kebab frozen. Oh, jadi bentuknya frozen ya? Jadi sudah berbentuk frozen supaya dia awet atau tahan disimpan. Dan ini sebenarnya segmen saya pertama sekali ini untuk pasarnya itu ibu-ibu working mom, ibu-ibu yang bekerja. Yang sibuk ya? Karena kan kita juga bekerja, jadi ngerasain tuh gimana rasanya sibuknya buat sarapan di pagi hari. Makanya kita membuat produk frozen kebab iya mama. benar. Jadi walaupun kita working mom, kita tetap bisa menyajikan sarapan untuk keluarga tanpa ada rasa kesulitan. Oke, kenapa namanya mama? Kebab abang, kebab adik, kebab bapak? Karena yang buat mama-mama. Iya, atau kebab kakak gitu? Nah sebenarnya ini mungkin di kantor itu dipanggilnya mama dulunya. Jadi ya mama. Akhirnya pas mau ngurus izin halal MUI-nya tuh bingung cari apa nama kebabnya. Yaudah kebab mama aja. Kebab mama Ya ya? simpel banget Mbak. Langsung terpikirkan pada saat itu ya? Kebab mama, gitu aja. Oke, jadi awal mula merintis kebab mama ini berapa orang pekerjanya? Awal merintis itu pekerjanya Wita sendiri. Oh ya? Iya benar. Terus akhirnya? Sendiri itu pulang kerja, mulai membuat. Waktu itu pertama sekali itu orderannya cuma 30 piece. 30 piece. 30 piece. Ketika seiring berjalannya waktu, bertambah orderan, kita ambil pegawai. Itu udah jalan berapa lama, kira-kira setahun atau berapa bulan? Nah, ini kebab ini masih berjalan 2 tahun lebih. 2 tahun baru ya? Oke, 2 tahun. Di usianya yang 6 bulan itu saya sudah cari pegawai. Itu 1 orang, tapi kita masih cuman startnya itu dari jam 7 malam. 7 malam. Untuk jual untuk besok ya, pesanan besok ya. By order berarti ya. Iya. Jam 7 malam itu start buatnya sampai mungkin jam 12 atau jam 1 malam. Waduh, gimana membagi waktunya ini juga perlu nih untuk sahabat Sonora yang mungkin sibuk.
kan selain ini kan sampingan tadinya. Benar. Terus ada pekerjaan utamanya dong ya? Benar, ada pekerjaan. Bengkel atau bagaimana? Ya, jadi ada pekerjaan utama, terus ada usaha sampingan, tidur sampai jam 1 malam. Bagi waktunya gimana tuh? Susah bagi waktunya memang Mbak. Jadi kalau mau jadi pengusaha, satu memang mentalnya itu harus kuat sih. Dan fisik juga mungkin harus kuat juga kali ya Mbak ya. Karena jujur aja tidur itu cuma 3 jam. 3 jam tidur ya? Benar, 3 jam. Kadang juga kita kalau udah lembur gitu kan, karena saya jamnya itu jam kerjanya itu dari jam 8 sampai jam 5 itu kerja kantoran. Terus dari jam 7 ke jam malamnya itu udah mulai ini. Ya pinter-pinter lah bagi waktu antara anak juga, karena kan kita juga punya anak. Balita juga sih ada. Jadi ya makanya tadi kita cari anggota satu, dan ternyata ketika sudah bertambah terus orderan, sekarang kita sudah ada 6 orang. 6 orang. Benar. Dua yang stay di rumah. Oke, berarti itu dari bisnis atau usaha rumahan lah tadinya ya awalnya ya, awalnya usaha rumahan. Terus apa sih yang Kak Wita rasakan? Apakah ada kendala di awal atau sampai saat ini masih ada nih kendala yang dihadapi? Kalau kendala sih banyak ya Mbak ya, namanya kita usaha, cuman ya tergantung bagaimana kita mengatasinya gitu lagi. Kendala tetap ada. Yang pertama itu mungkin kendala yang paling mendasar waktu pertama kali merintis ya support. Itu dari keluarga nggak ada dapat support. Suami juga nggak? Suami paling nggak mensupport. Karena anak-anak takut keteteran kali nggak? Atau bagaimana? Memang sih waktu itu suami nggak bilang saya nggak mensupport kamu gitu. Cuman dia ngasih sinyal gitu, aduh kebab ini udah banyak loh kebab itu. Di sepanjang itu banyak. Lagian itu nggak konsumsi, bukan makanan pokok gitu, jadi nggak akan bisa lah besar. Jadi Wita itu orangnya kalau misalnya ditantang seperti itu, kayaknya rasanya terpacu gitu. Oh aku harus buktiin kalau ini bisa berkembang. Walaupun ini bukan makanan pokok atau konsumsi utama, pasti bisa. Itu tadi. Oke. Jadi itu kendala pertama itu, tapi saya menganggap itu kendala sekaligus motivasi. Motivasi, benar. Kalau untuk sekarang sih kendalanya di tenaga kerja kali ya Mbak ya. Berarti harus nambah lagi nih kayaknya. Iya, jadi kita juga butuh kayak orang-orang admin digitalnya. Mungkin di situ aja sekarang. Oh ini sekaligus buka lowongan nih untuk sahabat sonora mungkin ya, yang benar, bagi yang berminat juga bisa. Kita butuh untuk yang ini juga, untuk jaga-jaga stand-nya juga. Kalau misalnya ada nggak apa-apa, boleh dihubungin atau di DM aja di IG Kebab Mamanya. Kebab Mama ya, di @kebab Mama. Oke. Jadi ini sebenarnya jualannya versi online atau juga ada tadi stand ya, sempat disebut ya? Outletnya. Ada 36. Sekarang 32. 32 outlet. Iya. Nah, tapi juga ada online. Benar. Jadi kita awal mulanya itu ya Mbak, itu online. By request tadi ya? By request. Sesudah itu karena PPKM mungkin yang aturannya jam kerja ketat, istilahnya dari jam 8 sampai jam 5 kita tuh fokus di kantor. Jadi agak karena COVID itu kan ada work from home. Benar. Jadi kita coba ngomong sama anggota, yuk coba kita buat sistem franchise. Terus anggota tadi masukkan ke Instagram, kita menjual franchise Kebab Mama. Alhamdulillah ada yang tertarik gitu. Dimana sistem franchise ini saya buat satu daerah itu satu. Jadi radius berapa boleh ada? Kita bukan radius lagi Mbak, pokoknya jadi misalnya di tebing, tebing satu ya udah dia megang tebing semuanya. Kalaupun dia nanti ngesup lagi nggak apa-apa atau nggak apa-apa. Jadi misalnya Mbak nih daerah tebing ya udah Mbak semua, ketika Mbak mau ngesup lagi ke yang lain itu udah di Mbak. Karena tebing kan itu juga banyak daerah-daerah terpencil kan, untuk satu tempat agak susah ya. Benar. Jadi itu tadi Mbak itu pokoknya franchise itu tunggal. Franchise tunggal ya. Per satu daerah. Alhamdulillah dari franchise tunggal itu, dan ketika ada orderan misalnya di daerah tebing, itu saya arahkan semua ke Mbak. Jadi bukan melalui Wita. Oh gitu. Jadi setelah itu baru aku tuh yang punya wewenang mau besuk kemana gitu ya. Tapi ada target loh. Oh gitu. Kalau ternyata dalam 3 bulan Mbak nggak mencapai target yang kita kasih, ketika ada yang mau beli franchise lagi di daerah itu,
kita bisa jual. Bisa alihkan ya? Bukan alihkan, artinya bisa bertambah. Oh, nambah. Oke. Bukan dialihkan, tetap jalan, yang ini tetap jalan juga. Ada target juga. Jadi memang itu kepikiran bikin usaha dari online rumah by request terus akhirnya jadi jual franchise, hasil diskusi atau memang kepikiran kayaknya udah deh gitu. Dan saya kerjanya di perbankan. Dan jadi itu di bagian bisnis. Jadi gimana pun memang udah sejalan, Mbak. Waduh, benar. Jadi ketika kita membuat suatu produk, udah gitu. Harus ada bagaimana promosinya ya. Terbiasa mungkin ya di kantor dengan bisnis, diaplikasikan juga ke usaha kita gitu. Oke. Jadi sekarang ini sudah ada 32 plus bakal ada 2 lagi ya. Satu daerah satu apa namanya? Satu daerah satu franchise. Terjauh kita di mana? Terjauh di Nias, jauh nggak, Mbak? Jauh, masih nyebrang kita. Di Nias juga udah ada ya berarti ya? Sudah ada, dan situ sudah ada 3 outlet. 4 sih sebenarnya, 4 outlet. Tapi 2 yang ini. Karena PPKM kan 2 lagi udah out ya. Berarti ini masih di Sumatera Utara? Sumatera Utara, kalau di Jawa sudah ada di Bekasi. Wah, itu gimana ngirimnya tuh? Pakai mobil thermoking. Oh, seperti ada pengiriman mobil thermoking. Karena kan kita frozen, jadi harus menggunakan mobil thermoking. Bentuknya seperti ini? Kalau frozen ini apa ini? Ini Quesadillas. Quesadillas. Ini bukan kebab ya? Oke, kalau gitu kita lihat dulu yang kebabnya. Nah, ini yang udah ready to eat, yang udah masak. Oke, ini yang ready to eat. Rasanya ada berapa rasa? Kita ada 6 rasa. 6 rasa. Kecuali rasa yang dulu pernah ada. Rasa yang tertinggal. Jadi gini, Mbak. Jadi kalau untuk yang di Swalayan juga kita sudah ada di Pasar Buah Cemara Asri, terus di Palangkaraya, dan itu berbentuk frozen. Ini hari ini nggak dibawa mungkin ya sampelnya. Oke, ini. Tapi boleh dilihat nanti IG Kebab Mama, di situ ada bentuknya nanti. Oke. Satu kotak isinya 4. Kalau yang ini saya dapat yang sosis. Ini spesial. Ini sahabat Sonora ada chicken beef, durian, avocado, sosis, pisang coklat. Jadi ada yang rasanya gurih, ada yang rasanya manis gitu ya. Jadi ada kebab manis dan kebab gurih, mungkin begitu ya perbedaannya ya. Dan ini bisa menerima pesanan acara besar dan kecil. Oh, bisa juga buat ini ya? Ya, jadi Wita juga ngelayanin cateringan. Jadi kita tuh kalau Sabtu Minggu itu ada catering untuk kebab, pondokan kebab. Oke. Dan kita juga sudah kerjasama dengan beberapa catering yang ada di Kota Medan. Jadi mana tahu kolaborasi ya? Benar, mana tahu Mbak mau ada acara hajatan, bisa order di kita. Oke. Dan untuk hotel juga kita sudah ada beberapa yang kerjasama dengan hotel-hotel yang ada di Medan untuk supply ini. Itu mungkin nanti produser kita mau ada acara apa lagi nanti bisa. Oke, untuk sahabat Sonora yang mau bertanya, kita buka dari tadi loh sebenarnya. Silakan tanya di IG Sonora Medan di bawah di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh Kebab Mama ya. Ada kan yang standby kita di sana ya, adminnya ya. Mungkin bisa ke sana. Nah, PPKM juga, gara-gara PPKM akhirnya lebih banyak waktu untuk ngurusin ini. Kemarin itu enggak. Takut dia bilangnya, takut kedengeran si bos ya. Ya juga sih Mbak, itu kan jalan aja, mungkin banyak yang terbantu karena ini. Karena kan kita membuka peluang usaha. Udah gitu saya juga ada sistem kayak CSR gitu Mbak. Oh, program CSR ya? Benar, CSR-nya ini jadi ketika misalnya ada yang mau usaha atau dia itu terkendala di modal, bisa hubungi Kebab Mama, nanti kita fasilitasi untuk berjualan kebab. Itu nanti kita kasih spanduk, peralatan masak, dan bootnya kita pinjamkan. Dipinjamkan sampai dia sampai 3 bulan. Oh enggak, 3 bulan aja trainingnya. Oh BEP nggak BEP? Benar, 3 bulan ternyata dia rasa ini cocok dengan dia, atau memang disinilah bidangnya untuk menambah pundi-pundi dia tadi, itu bisa ajukan untuk kita kasih seperti pinjaman, tapi pinjamannya tanpa bunga. Jadi hanya untuk mencicil yang but tadi yang sudah kita kasih ke dia. Oke, jadi banyak lininya juga ya kalau begitu ya. Karena jujur aja kalau dari segi materi mungkin saya tidak cari dari sini Mbak, karena suami saya juga pekerja. Jadi ini udah lebih ke udah deh
singkat banget hidup ini kan, kita ke amalnya aja gitu. Makanya saya membuka juga untuk yang CSR tadi. Oke. Jadi kan Mak, jadi Mak gimana ya waktu pas gagal gitu kan? Nah, jadi kita pakai Mak aja. Jadi Mak, waktu di awal-awal memulai usaha kebab ini, bagaimana sih meyakinkan kayaknya apa kita tuh harus coba kebab Mama, bukan kebab yang lain. Usaha meyakinkan itu kan agak susah ya, mengingat banyak kebab juga di sini. Dan untuk varian rasa ini juga sudah ada beberapa juga yang menawarkan varian yang sama. Nah, gimana meyakinkan customer atau calon customer? Jadi kunci pertamanya itu kalau ditanya sendiri sih di personal branding. Jadi ketika saya mengeluarkan produk, yang pertama sekali saya kejar itu halal MUI. Oke, halal MUI ya. Halal MUI. Kenapa halal MUI? Karena banyak nih kebab. Semua varian kebab mungkin sama. Tapi masih sedikit yang punya halal MUI. Ketika customer mau membeli, mereka kan sekarang sudah jeli ya Mbak ya. Kalau nggak ada halal MUI, mereka ini. Jadi kita meyakinkan customer kalau kita sudah punya halal MUI dan ini sehat, higienis. Higienis ya. Oke, jadi kita juga pastikan higienisnya. Benar. Oke, sudah puas dengan usaha. Wah, tunggu sebelum saya mau tanya itu saya penasaran dari tadi. Ini boleh dibuka ya? Boleh, nanti tinggal dihitung aja dikasih. Nah, ini Mak, ini masih hangat loh sahabat Sonora. Tuh, masih hangat nih. Ini rasanya apa Mak? Ini quesadillas. Dia ini kayak pizza Itali. Wow. Jadi kita itu bumbunya, Mbak, kayak sausnya itu memang homemade sendiri, buatan kita sendiri. Ini isi dalamnya ya? Iya. Ini nanti saya berarti harus makan nih karena saya harus makan. Jangan lupa dibuka maskernya ya. Iya. Wow, daging. Ini daging apa? Ini varian rasa apa berarti? Ayam. Ayam ya. Oke. Jadi ada beberapa yang dijual juga di kebab Mama. Iya. Untuk menambah varian, menambah jenis apa namanya ya? Jualan ya, seperti itu ya. Ini jenis masakannya itu perlu berapa lama sih misalnya ini juga untuk sharing ke sahabat Sonora yang mau buka usaha ya. Perlu berapa lama kita seperti bukan meneliti tapi melihat pasar kayaknya ini udah agak sedikit banyak nih, kita tambahin ini gitu, tambahin yang apa sih namanya? Kok agak susah sih namanya? Quesadillas. Jadi kita sistemnya tuh Mbak, kalau ketika orderan udah mulai turun, kita tuh berpikir, itu tadi kita pentingnya inovasi. Benar, jadi kalau kita mau berusaha itu tadi harus ada inovasi. Karena kalau itu aja dan kita sudah merasa puas ya stuck gitu. Artinya usahanya bakalan berakhir karena kita nggak ada perubahan. Jadi ketika saya tuh kan ada namanya admin keuangan. Jadi ketika udah ngerekap, ternyata turun nih omsetnya. Itu biasanya saya teleponin semua customer yang database-nya ada sama saya, udah lama nggak order ya, say hello lah gitu. Dan ternyata mereka bilang, iya Mbak, udah ini. Mungkin mereka udah rasakan kita ada rasa bosan kan, itu aja. Di situ saya mulai menciptakan produk baru. Lahirlah sih quesadillas ini ya. Dan banyak lagi sih yang lahir. Ini lahir sesuai urutannya. Anak yang pertama pasti ini ya. Chicken. Anak yang pertama chicken, kebab chicken baru beef. Dan ternyata mungkin orang sudah bosan dengan yang daging. Saya coba durian. Udah mulai bosan juga, kita coba kebab pokat. Kebab avocado ya. Iya. Terus ada sosis dan pisang coklat. Udah agak sedikit boring dengan yang enam ini baru coba quesadillas. Ini nanti boring lagi, kita coba produk lain lagi. Memang lagi ada buka lagi sih Mbak. Lagi coba-coba ini berinovasi di rumah. Tapi belum boleh tahu sama Sonora ya. Kalau Sabtu Minggu pokoknya ngerecokin dapur aja. Tapi Mak udah puas nggak? Namanya manusia ya Mbak ya, kita nggak ada puasnya. Tapi ya alhamdulillah kalau dibilang puas, sudah puas lah. Sudah puas paling tidak sudah ada 32 outlet lah ya. Tambah 2 lagi nanti kan. Target sih memang sampai akhir tahun 100, tapi kayaknya nggak tembus ini. Oke, masih ada tahun depan. Insya Allah kita umur panjang, ketemu lagi sudah sampai ratusan ya. Amin. Oke, untuk info lebih lengkapnya, sahabat Sonora yang mau order atau mau beli bisa langsung online nih. Bisa.
Ini bisa langsung online ke Kebab Mama. Kebab Mama, dan kita juga untuk di Medan juga ada beberapa outlet ya. Jadi kalau di Witanya, di kaminya, di distributornya kita nggak melayani langsung partai kecil, benar. Jadi kalau misalnya ada yang order, tetap kita jawab nih via DM, tapi kita arahkan ke franchise yang paling dekat dari lokasi dia. Medan Johor di mana, Mak? Medan Johor itu adanya di Karya. Oh, di Karya. Nanti saya kasih kontaknya ya, namanya Bu Erna. Oke, bisa langsung ke situ ya? Bisa langsung ke situ. Oke, kalau yang lainnya bisa langsung tanya mungkin by phone atau ke DM-nya Instagram ya, langsung ke situ ya. Kita mainnya di Instagram aja? Untuk saat ini di Instagram sama di Facebook. Tapi saya lebih ke ini sih, lebih ke Instagram. Ke Instagram. Cek Instagramnya @kebabmama, sahabat Sonora. Terakhir ini, Mak, saya salut untuk keberanian berusaha, memulai usaha walaupun kerja juga, PPKM kena juga, ya kan, imbas kan ya, Mak ya? PPKM untuk usahanya imbas. Tapi tetap berinovasi terus ya. Satu kata terakhir nih, Mak, apa makna berani usaha bagi Mak Wita dengan Kebab Mama ini? Maknanya itu berani berusaha dan tidak takut gagal. Tidak takut gagal. Benar. Berani mencoba dan tidak takut gagal. Berani mencoba dan tidak takut gagal. Oke, sahabat Sonora, saya sudah berbincang dengan Mak Wita. Oke, terima kasih loh, Mak. Kita ketemu lagi nanti lain waktu. Saya mau coba banyak semua ini saya mau coba. Kayaknya tadi ini udah pasti saya coba. Saya tutup dulu ya, sahabat Sonora ya. Karena saya bakal makan nih. Nanti dingin nih, sini di studio ini dingin. Terima kasih juga sudah berbagi inspirasi, berbagi cerita. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi untuk sahabat Sonora yang mau mencoba dan berani berusaha. Itu awalnya ya, Mak ya. Awalnya mencoba dan tidak takut gagal. Oke. Sahabat Sonora, kita sudah berbincang dengan Kak Arwita Rahmadia Pasaribu, owner Kebab Mama, dengan banyak inovasi makanan di bidang kuliner yang diciptakan dan ditawarkan untuk sahabat Sonora. Kunci dari memulai usaha adalah berani untuk memulai dan berani untuk usaha, berani usaha. Semoga Kak Arwita dengan usahanya Kebab Mama bisa memberikan inspirasi bagi sahabat Sonora, bagi kita semua untuk mulai berusaha. Saya Rini Aprianti, jangan pernah berhenti dan jangan pernah takut untuk terus berusaha, berani berusaha. Bye.